Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Aziza Nur Farida dari kelas 11 RPLJ nomor absen 9. Di sini saya akan melaksanakan ujian lesan pada mapel PKN bab 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan unit ke-1 yaitu kita dan masyarakat global. Globalisasi adalah proses yang membuat manusia saling terhubung tanpa adanya batas ruang dan waktu, terutama karena kemajuan informasi dan transportasi. Hal ini membawa banyak kemudahan bagi kita, tetapi juga memiliki tantangan karena dapat mengubah nilai, norma, dan pola hidup masyarakat. Pancasila sebagai jati diri dan pedoman hidup bangsa berfungsi agar masyarakat tidak kehilangan nilai-nilai luhur bangsa meskipun telah terpengaruhi oleh dunia luar. Ada pula dampak positif dan negatif dari pengaruh globalisasi ini. Dampak positifnya, kita jadi mudah berkomunikasi, lalu perkembangan ilmu dan teknologi, dan meningkatnya kerjasama antar negara. Dampak positifnya, jika bangsa asing terus-menerus masuk tanpa adanya penyaringan atau difilter, maka kita akan kehilangan nilai budaya bangsa. Dalam menghadapi globalisasi, ada tiga masyarakat yang ada tiga sikap dalam masyarakat. Yang pertama, ada yang menolak pengaruh globalisasi karena dianggap tidak sesuai dengan budayanya sendiri. Lalu yang kedua, ada yang menerima pengaruh globalisasi tanpa disaring. Dan yang ketiga, orang yang bersikap selektif, yaitu menerima pengaruh globalisasi yang sesuai dengan nilai bangsa dan menolak atau menjauhi pengaruh globalisasi yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Unit kedua, ada kolaborasi budaya. Indonesia itu adalah negara multikultural yang memiliki keberagaman antara lain seperti agama, budaya, suku, bahasa, dan sebagainya. Keberagaman ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun Indonesia beragam atau walaupun Indonesia memiliki perbedaan, tetapi harus tetap satu, dalam artian satu bangsa. Jika keberagaman ini dikelola dengan baik, maka menjadi kekuatan. Tetapi sebaliknya, jika keberagaman ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber konflik. Adapun cara menjaga keberagaman ini, salah satunya yaitu kolaborasi budaya. Dalam proses kolaborasi budaya, kita akan berkomunikasi lintas budaya, baik secara individu maupun kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh kolaborasi budaya antara lain pentas seni, festival budaya, dan kerjasama antar daerah. Unit yang ketiga ada interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Globalisasi semakin mendunia. Globalisasi membuat dunia semakin bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi tanpa adanya batas dan dengan mudah. Hal itu membuat adanya pertukaran budaya internasional, terutama budaya Nusantara. Setiap individu pasti akan membawa budayanya sendiri-sendiri. Maka dari itu, kita diperlukan pemahaman dan komunikasi agar tidak menimbulkan konflik dan dapat saling menghargai. Sebagai bagian masyarakat global, Indonesia harus saling terbuka, namun tetap selektif. Jika kita tidak mengikuti zaman, maka kita akan tertinggal. Tetapi jika kita
jika kita membiarkan bangsa asing masuk tanpa adanya difilter, kita pun akan kehilangan nilai-nilai luhur kita. Maka dari itu, sikap yang harus kita lakukan adalah berpikir global dan bersikap lokal, yang artinya kita menerima sisi positif dari budaya asing tetapi tetap melestarikan budaya kita sendiri. Unit yang keempat itu merawat tradisi lokal di kebinekaan. Salah satu contoh nyatanya ada pada masyarakat Kampung Naga. Mereka sangat menjaga kewarisan lokal leluhurnya dengan sangat baik, entah dengan sikap sehari-harinya ataupun dengan melaksanakan upacara adat secara rutin. Masyarakat Kampung Naga ini memiliki cara menjaga keseimbangan alam. Contohnya, mereka membedakan antara hutan larangan dan hutan tertutup yang berfungsi agar dijaga kelestariannya. Mereka juga tidak diperbolehkan menebang pohon sembarangan. Lalu di daerah perbukitan mereka juga membuat terasering agar tidak terjadinya longsor dan tetap menjaga kemurnian airnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa tradisi lokal itu sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia, kebudayaan, dan alam. Unit yang kelima itu ada stereotip diskriminasi dan bullying. Diskriminasi adalah diskriminasi adalah perbuatan yang tidak adil baik secara individu atau kelompok antara perbedaan tertentu. Salah satu contoh nyatanya itu pada tahun 1992 ada dua orang yang bernama Susi Susanti dan Alan Budi Kusumo. Mereka ini sudah mengharumkan bangsa Indonesia dengan meraih medali emas pada Olimpiade. Tetapi mereka juga diperlakukan tidak adil karena mereka merupakan keturunan warga Tionghoa. Pada saat itu mereka tidak bisa mengurus dokumen karena pada saat itu ada aturan yaitu harus memiliki SBKRI atau surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Seiringnya waktu, pemerintah menghapus aturan tersebut dan menggantinya dengan dokumen umum seperti KTP, KK, dan akte. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa perilaku diskriminasi ini harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan nilai persatuan dan keadilan. Selanjutnya ada harmoni dalam keberagaman. Indonesia itu memiliki banyak keberagaman, antara lain budaya, suku, bangsa, dan bahasa yang sudah tersebar 17.000 di pulau. Nah, ini terjadi karena kondisi letak geografis Indonesia ini tuh terpisah-pisah dan karena banyak budaya asing yang masuk entah melalui perdagangan ataupun penjajahan. Karena itu pada 1951 ditetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh Muhammad Yamin yang diambil dari kitab Sutosoma ditulis oleh Mpu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika
bukan hanya sebagai semboyan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghargai perbedaan, lalu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan dan menjaga persatuan. Dengan sikap ini, kita dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.